Halo Gamada. Halo teman-teman Gamada, kembali lagi di podcast Vocational Podcast PPSMB Permadani 2021 bersama saya Nilam Saratnaningrum, dan kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani perwakilan dari keluarga mahasiswa Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Yuk Mas, boleh diperkenalkan? Mangga. Oke, perkenalkan, nama aku Farhan Hikmatullah Daulay dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi UGM. Dan aku angkatan 2019. Di sini aku perwakilan dari KMTD sekaligus diamanai sebagai ketuanya, akan menjelaskan mengenai KMTD ini, teman-teman. Widih, mantap banget Mas Farhan. Nah, langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Mas. Mas Farhan, boleh nih dijelasin mengenai KMD DTD mulai dari struktur organisasi sampai apa saja yang dinaungi oleh DTD ini, termasuk kabinet-kabinetnya. Oke, mulai dari struktur aja. Jadi di sini ada struktur kepengurusan kita itu ada sekjen, bendahara, sekretaris, dan di bawahnya ada 8 divisi. Yaitu ada divisi PSDM, divisi Humas, divisi Minkat, Kastrat, Kewirus, Iptek, Kominfo, dan Sosmas. Lalu selanjutnya yang kita naungi di KMTD yaitu terdapat 3 BSO. Jadi 3 BSO itu ada Micro Club, Net Club, sama KM Intro. Selanjutnya kita juga menaungi 4 himpunan di bawahnya. Jadi 4 himpunan prodi. Jadi ada Aset, ada Forkom TRI, Himatrik, dan HMTE itu sendiri. Oke, dan termasuk kabinetnya juga. Kabinetnya itu pada tahun ini aku mengusung kabinet Rumah Kita Bersama. Dengan kabinet ini kita bisa mendapatkan kenyamanan dari mahasiswa TEDI itu sendiri dalam berorganisasi. Jadi kayak seakan-akan di rumah sendiri gitu. Jadi kayak nyaman dengan rumah sendiri. Gitu sih. Asik. Mantap betul nih filosofinya. Tapi kan Mas sebenarnya nyaman itu jebakan ya, tapi nggak apa-apa lah. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas. Nah, kan tadi udah diomongin nih kalau DTD ini ada itu ya, ada yang di bawah ini, di bawah itu. Nah, sebenarnya aku juga bingung nih. Boleh dong Mas dikasih tahu prodi apa aja sih yang ada di KM DTD ini? Oke, untuk prodinya karena tadi aku bilang ada 4 himpunan prodi yang kita naungi. Nah, jadi prodinya juga ada 4. Yang pertama itu ada TRPL. Nah, TRPL itu Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Dengan nama himpunan itu Aset. Itu nama himpunan di TRPL. Lalu selanjutnya ada TRI, Teknologi Rekayasa Internet. Itu prodiku sendiri. Dan nama himpunannya adalah Forkom TRI, Forum Komunikasi Teknologi Rekayasa Internet. Lalu selanjutnya yang ketiga ada Himatrik. Himatrik itu TRIK, Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol. Nah, itu nama himpunannya itu Himatrik. Lalu selanjutnya ada Teknologi Rekayasa Elektro. Nama himpunannya adalah HMTE. Jadi seperti itu. Duh, dari namanya aja tuh udah buat bikin kepala pusing ya. Sangat elektro dan informatika banget nih. Ya, betul sekali. Nah, lanjut pertanyaan berikutnya aja kali ya, Mas. Pertanyaannya boleh. adalah, apa sih visi misi dari KM DTD ini? Boleh dong dikasih tahu. Kan pasti teman-teman Gamada juga pada kepo nih. Oke, untuk visi-visi yang kita bawakan adalah untuk visinya yaitu membangun keutuhan KMTD melalui sinergitas kelembagaan yang terstruktur, harmonis, dan inklusif. Jadi diharapkannya dengan adanya visi ini berhubungan juga dengan kabinet yang kita bawa, membangun sebuah keluargaan dan rasa saling keterikatan antara sesama mahasiswa, baik dalam satu prodi maupun antar prodi. Lalu selanjutnya ada misinya juga nih. Jadi misinya itu yang pertama, sesuai dengan visinya, yaitu membangun keutuhan KMTD melalui sinergitas kelembagaan yang terstruktur, harmonis, dan inklusif. Lalu selanjutnya ada meningkatkan KMTD sebagai wadah yang berintegrasi dan fasilitasi mahasiswa TEDI itu sendiri.
Lalu yang ketiga, membangun semangat kekeluargaan yang terkandung dalam setiap kegiatan di TEDI itu sendiri. Yang keempat, menggagas KMTD sebagai pusat pergerakan mahasiswa. Lalu yang kelima, menjadikan KMTD sebagai wadah penampung dan penyalur aspirasi bagi seluruh mahasiswa di TEDI. Seperti itu. Hebat. Ini ya Mas, udah keren banget tuh tadi Kak. Nah Mas, ini mau tanya dong. Tadi kan udah dijelasin ya divisi apa aja yang ada di KM Deti ini, tapi kan belum memasuki lebih dalam gitu. Kalau boleh tahu nih program kerja ke depannya tuh apa aja dan di masa pandemi itu gimana sih ngadepinnya? Oke, karena kita berada di situasi pandemi yang seperti ini dan kita harus tetap berjalan ya, dan kita harus tetap berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya, maka di masa pandemi ini kita juga beradaptasi. Jadi dengan program kerja yang ada, kita mulai berinovasi dan beradaptasi. Jadi untuk program kerjanya misalkan di PSDM ada yang namanya upgrading. Upgrading itu adalah bagaimana para anggota itu bisa mengetahui organisasi dan bisa berkembang di dalamnya. Jadi kita ada sebuah pelatihan gitu. Lalu ada juga program kerja PKM. Jadi kita membuat mini PKM di DTD itu sendiri. Nah, nantinya untuk jenjangnya juga jenjang departemen TD itu sendiri yang akan dibantu dan dikerjakan oleh divisi IPTEK itu sendiri. Lalu selanjutnya ada juga yang namanya program posko registrasi. Jadi nanti kita juga bisa membantu teman-teman Gamada dari divisi Kastrat, nanti akan membantu teman-teman Gamada yang masih kebingungan atau punya pertanyaan terkait perkuliahan, terkait apapun itu nanti akan kita bantu di divisi Kastrat. Seperti itu. Lalu selanjutnya juga di divisi Sosmas kita ada pengabdian masyarakat, terus kita ada saling-saling berbagi seperti itu. Dan buat teman-teman yang tertarik sama media, itu kita ada Kominfo dan nantinya teman-teman bisa belajar banyak banget di situ bagaimana cara ngedesain, terus cara biar ngetim dan saling ngebantu dalam membuat desain itu boleh banget sih teman-teman bisa gabung ke kita. Itu semua boleh gabung atau hanya yang dari Deti aja Mas? Oh iya, dan kalau mau belajar desain itu kita ada di Kominfo itu ada namanya sekolah desain. Nah, jadi buat teman-teman yang di luar TD mau belajar juga insya Allah bisa buat belajar desain. Nanti kita akan ada agendanya, jadi sekolah desain untuk umum. Teman-teman boleh banget yang tertarik belajar bisa gabung. Nah, mantap banget gaskeun lah besok. Yuk buat teman-teman Gamada yang mau belajar desain, boleh banget ya besok ikutin ini. Oh iya, yang terakhir nih Mas, harapan untuk teman-teman Gamada ke depannya itu apa? Closing statement dari Mas Farhan untuk teman-teman ke depannya nih. Oke, untuk harapan buat teman-teman Gamada ke depan. Jadi harapannya buat teman-teman Gamada bisa yang pertama aku ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah bergabung menjadi bagian dari keluarga mahasiswa UGM, menjadi Gajah Mada Muda UGM. Ucapkan selamat dan harapannya buat teman-teman bisa tetap berkembang dan terus berdinamika bersama. Kami di sini sebagai kakak tingkat kalian siap untuk membimbing dan membantu kalian dalam menjalankan perkuliahan atau kalian ingin menjalankan sesuatu untuk menjadi lebih baik lagi, insya Allah kita siap membantu kalian. Dan harapannya juga di masa-masa yang seperti ini kalian bisa tetap semangat dan tidak terhalangi oleh apapun, karena kesuksesan seseorang tidak bisa dihalangi oleh apapun ketika mereka ingin berjuang dan ingin berusaha dalam mencapainya. Seperti itu. Mantap. Nih ngobrol sama Mas Farhan nih semua kayak daging gitu loh. Banyak quotes yang bisa dipetik gitu. Nah ya sudah, terima kasih Mas Farhan atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Yaudah Mas, yuk kita dadah-dadah dulu nih sama teman-teman Gamada. Dadah dan sampai jumpa Mas Farhan. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dah. Udah Mas.